Lanjut. Baik, kita lihat di sini periodenya. Kalau kita paparkan bahkan sampai 178 bulan miladiah atau sebanyak 108 bulan komariah atau lunasinya, maka kita bisa lihat periodik naik turun dan itu terus berjalan sedemikian rupa sehingga kita bisa memprediksikan kapan terjadi istima, kapan bulan di atas ufuk, kapan elongasi itu sudah memenuhi yang kita inginkan di kriteria. Lanjut, pada bulan ini atau tahun ini adalah lunasi pada tahun ini. Kalau kita lihat pada 21 Maret, ini masih UTC ini jamnya, kalau kita pakai WIB itu 22 Maret itu kita sudah istima, yang saat itu kita di saat maghrib sudah memenuhi syarat sehingga pada tanggal 23 Maret masuk tanggal. Sehingga saat itu sebetulnya kita tidak perlu menistikmalkan, cukup dengan 29 hari. Hari ini apakah 29 hari atau 30 hari? Kalau kita lihat posisi lunasinya sebetulnya sedang berada di rata-rata 29,45 atau 29, di bawah 29,5. Sehingga memang memungkinkan untuk kemarin 29, sekarang 30. Karena memang selalu bergantian secara umum. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan setelah 29 lagi. Atau setelah 30 lagi. Itu secara ilmiah itu bisa dijelaskan seperti dalam gambar. Karena posisi lunasinya dari suatu waktu ke waktu yang lain itu berada di kisaran 29,2 sampai 29,8. Baik, kalau kita selanjutnya lihat gambaran istima di hari ini pukul 11:12, kalau hitungannya teliti itu ada angka detik di belakangnya, itu menunjukkan bahwasannya ketelitian hisab saat ini sudah mampu sampai faktor detik. Sehingga hari ini kita semua bisa menyaksikan gerhana matahari sebagai bagian untuk mencek apakah hisab kita itu cukup akurat atau tidak. Baik, selanjutnya kalau kita lihat animasi pada pagi hari tadi, kita situasi gerhana matahari. Di saat gerhana matahari ini pasti terjadi istima. Tetapi di saat istima tidak selalu terjadi gerhana matahari. Kenapa? Karena bumi, bulan, dan matahari berada satu garis bujur. Kalau kita letakkan di atas meja kita, itu kadang di saat gerhana itu pas persis di atas meja kita semua. Tetapi ada kalanya dalam satu garis, tapi bulannya bukan di atas meja, tetapi naik ke atas atau turun ke bawah, sehingga tidak sepenuhnya menutupin matahari. Sehingga ketika istima tidak selalu terjadi gerhana matahari. Ini adalah simulasi ketika terjadi matahari tadi pagi, bagaimana wilayah yang tertutup oleh bayang-bayang bulan ini itu bergerak, yang mana ada tempat-tempat di Kepulauan Maluku dan juga di Pulau Biak itu mengalami gerhana matahari total. Sedangkan kita yang di Jakarta itu mengalami sebagian. Dan secara umum wilayah Indonesia mengalami gerhana matahari sebagian. Baik, selanjutnya kalau kita lihat fase-fase bulannya seperti apa. Fase-fase bulan yang secara periodik terus berjalan dari lunasi ke lunasi, dia akan berjalan dari sabit muda, kemudian ke perempat pertama, kuartir pertama, kemudian ke bulan besar, ke bulan purnama, ke bulan susut,
ke kuartir kedua, begitu seterusnya sampai kemudian sabit tua, kembalilah dia ke istimewa. Dan ini terus mengikuti sunatullah. Oleh karena itu kita secara saintifik bisa memodelkan bagaimana ketampakan bulan ya, pada waktu-waktu tertentu di semua tempat di mana kita berada.